Pernah kebayang nggak sih kalau kita bisa punya keahlian seorang jenius, terus kita simpen gitu aja di saku? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar ide gila itu. Gimana caranya kita mencuri keahlian manusia dan memasukkannya ke dalam sebuah program komputer? Coba deh bayangin, Anda punya akses instan ke seorang ahli. Kapanpun Anda butuh, dia siap sedia. Nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, dan jawabannya selalu konsisten. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi ini beneran janji dari teknologi yang bakal kita bongkar sama-sama hari ini. Dan jawabannya adalah apa yang kita sebut sistem pakar. Jadi intinya tuh gini, ini adalah usaha kita buat meniru cara seorang ahli mengambil keputusan. Tapi dalam bidang yang spesifik banget ya, bisa buat diagnosis penyakit atau bahkan buat setting sistem komputer yang super ribet. Oke, jadi gimana sih cara kita ngebangun si pakar dalam kotak ini? Yuk kita intip jeruannya, arsitektur utamanya. Nah, yang Anda lihat di layar ini itu semacam cetak birunya ya. Coba perhatikan alurnya deh. Semua berawal dari seorang expert atau pakar di kiri atas. Ilmunya itu diubah jadi fakta dan aturan, terus disimpan di perpustakaan datanya, yaitu knowledge database. Nah, dari situ ada otaknya yang namanya inference engine yang bakal ngolah semuanya sebelum hasilnya dikasih ke kita, si user, yang ada di sebelah kanan. Oke, biar lebih gampang, kita bedah satu-satu ya. Knowledge base atau basis pengetahuan itu ibarat perpustakaan raksasa. Disitulah semua buku contekan dari si pakar disimpan. Terus ada inference engine. Nah, ini otaknya. Dia yang mikir, yang nyambung-nyambungin fakta dan aturan buat nemuin jawaban. Terus user interface, itu cara kita ngobrol sama sistemnya. Dan yang terakhir, knowledge acquisition facility, ini alat buat si pakar ngajarin hal-hal baru ke sistemnya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang paling seru nih, si otak tadi, yaitu inference engine. Ternyata AI ini punya dua cara berpikir yang beda banget loh. Sebelum kita bahas lebih jauh, penting banget buat kita paham nih, inference engine ini bener-bener jantungnya sistem. Dia yang jadi sutradara, yang ngatur gimana sistem bakal menganalisis data, sampai akhirnya bisa ngasih kesimpulan. Nah, ini dia dua cara berpikir si AI. Yang pertama, forward chaining. Ini tuh cara kerja detektif. Dia ngumpulin semua fakta dulu, baru narik kesimpulan. Persis kayak dokter yang lihat gejala-gejala pasien, baru bisa bilang, oh penyakitnya ini. Nah, kalau backward chaining itu kebalikannya. Dia mulai dari hipotesis atau dugaan dulu, baru mundur buat cari bukti. Mirip banget sama montir yang mikir, jangan-jangan akinya soak. Baru dia cek akinya buat mastiin. Oke, cukup teorinya. Sekarang, ayo kita lihat gimana sistem ini beneran bekerja di dunia nyata. Dan ini contohnya keren banget. Sebuah sistem pakar yang dibuat untuk membantu deteksi kanker. Dan ini masalahnya nyata banget ya, dan sangat krusial. Kanker serviks itu seringkali gejalanya nggak jelas di tahap awal. Jadi, deteksi dini itu benar-benar bisa jadi penentu hidup dan mati. Nah, tujuannya apa? Ya, membangun sebuah sistem yang bisa bantu orang-orang awam buat ngenalin gejala-gejala ini lebih awal. Nah, disinilah letak kepintarannya. Sistem ini harus jago banget bedain mana gejala kanker dan mana yang cuma menstruasi biasa. Coba deh lihat tabelnya. Perbedaannya tuh tipis banget kan? Nah, keahlian yang rumit kayak ginilah yang coba kita masukin ke dalam komputer. Terus gimana cara pakainya? Gampang banget. Pengguna tinggal masukin aja gejala-gejala yang mereka rasain lewat tampilan yang simple ini. Nah, setiap gejala yang dipilih itu langsung jadi fakta awal. Amunisi lah buat diolah sama si inference engine tadi. Setelah datanya masuk, sistem langsung bekerja. Dia memproses semua fakta itu, dicocokin sama ribuan aturan yang ada di perpustakaan datanya. Hasilnya? Keren banget! Berdasarkan studi kasus ini, tingkat akurasinya mencapai angka yang luar biasa, 80%. Dan inilah output akhirnya. Kerennya, sistem ini nggak cuma ngasih satu jawaban ya atau tidak, tapi dia ngasih peringkat kemungkinan. Mulai dari kondisi yang paling mungkin terjadi, sampai yang paling kecil kemungkinannya. Ini benar-benar kayak konsultasi sama pakar, tapi hasilnya keluar dalam hitungan detik. Tapi tentu aja ya, nggak ada teknologi yang sempurna. Sistem ini juga punya dua sisi mata uang. Ada janjinya, tapi ada juga risikonya. Jadi, ini plus minusnya. Sisi positifnya jelas banget kita bisa mengawetkan keahlian yang langka, terus bisa bikin orang non-ahli ngerjain tugas yang rumit, bahkan bisa dipakai di tempat-tempat berbahaya. Tapi, ada tapinya. Biaya buat bikin dan ngerawatnya itu mahal banget. Proses pengembangannya juga susah dan yang paling penting,
Ilmunya harus diupdate terus sama spesialis, biar nggak kadaluarsa. Nah, dengan semua kelebihan dan kekurangannya itu, kita jadi kepikiran satu pertanyaan besar soal masa depan teknologi ini kan? Jadi, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Kalau Anda punya kekuatan buat mendigitalkan keahlian manusia, pakar apa sih yang pengen banget Anda masukin ke dalam kotak? Mungkin seorang penasehat keuangan pribadi? Atau montir super Anda? Atau jangan-jangan resep rahasia seorang koki bintang 5? Coba bayangin deh, potensinya itu nggak ada batasnya. Dan masa depan keahlian digital ini baru aja dimulai.